baca doa dulu ya. Ayahnya siapa? Riko. Ya, silakan. Riko, silakan pimpin doa ya. Baik Pak. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Oke, baik. Sebelum masuk ke materi, kita buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Miftahi babil rahmatillah ada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Materi kita hari ini yaitu tentang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang namanya yang sangat indah namanya. Materinya udah punya semua belum? Udah dikasih. Sekarang dibuka dulu aja. Materinya dibuka. Nah, sambil mendengarkan ya. Oke. Nah, yang pertama ada iman. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih iman itu? Percaya. Iman artinya? Percaya. Percayanya kepada siapa? Allah. Itu kalau iman kepada Allah. Kalau iman kepada malaikat? Percaya kepada malaikat. Nah, iman kepada Allah itu termasuk rukun apa? Rukunnya. Ada berapa? Ada. Ada 6. Yang pertama? Iman kepada Allah. Iman kepada malaikat. Tiga. Iman kepada malaikat. 4. Iman kepada Rasul. Ada iman kepada Bertahan buat semua. Nah, tapi yang mau kita bahas saat ini yaitu tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pertama tadi judulnya yaitu tentang nama-nama yang baik bagi Allah. Nah, tadi iman itu berasal dari bahasa Arab ya, yang artinya percaya. Nah, tapi makna iman yang mau kita bahas hari ini yaitu percaya dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu ya arti iman yang mau kita bahas hari ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang makna al-asma dan al-husna. Al-asma'u al-husna. Asmaul husna. Ada yang hafal Asmaul husna? 99. Hafal enggak? Semuanya? Ya, kalau bohong bohong saja. Oke, tapi Asmaul husna yang mau kita bahas hari ini enggak semuanya 99. Cuman ada 4 ya, ada 4. Tapi sebelum ke Asmaul husna, kita harus tahu dulu Asmaul husna itu apa? Nama-nama Allah yang baik. Itu artinya ya, itu artinya. Oke. Yang pertama ada Al-Alim. Al-Alim artinya yang Maha mengetahui. Maksudnya apa yang Maha mengetahui? Ada yang tahu? Yang Maha mengetahui segala sesuatu. Siapa yang Maha mengetahui? Allah. Allah yang Maha mengetahui. Kalau Diucapkan dengan lisan, dilakukan dengan perbuatan, diberi dengan hati. Nah, kira-kira nih ada orang dia bilang saya beriman kepada Allah, tapi kenyataannya di dalam hatinya dia tidak beriman kepada Allah. Allah tahu nggak? Tahu. Kenapa tahu? Ini Allah punya sifat ini. Allah punya sifat yang Maha mengetahui. Walaupun di dalam hati kita berbohong, tetap Allah tahu. Walaupun di dalam hati, walaupun gak diucapkan, ya. Nah, itu baru Asmaul Husna yang ke-1. Yang kedua ada Al-Khabir. Al-Khabir sambil dibuka ya materinya. Sambil dilihat aja. Al-Khabir arti
artinya yang maha teliti. Ngerti nggak? Ngerti atau tidak? Belum ngerti ya? Oke, Al-Khabir artinya yang maha teliti. Allah itu tidak mungkin salah mengenai hambanya. Maksudnya apa? Allah pasti tahu satu-satunya. Satu, ini, si ini begini, si ini begini. Walaupun dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat itu manusia jumlahnya triliunan mungkin ya. Allah tahu satu-satunya. Siapa namanya? Nena tahu seperti apa orangnya, tahu. Dari mulai dia lahir sampai dia meninggal pasti Allah tahu. Teliti, nggak mungkin salah, nggak mungkin ketukar. Misalkan Nena sama siapa? Ati, nggak mungkin Allah ketukar antara Nena sama Ati, nggak mungkin ketukar. Ya, itu ngerti? Itu maksudnya maha teliti. Jadi Allah nggak mungkin tidak mungkin tertukar gitu ya. Kalau kita kan banyak nih, misal banyak orang, terus nggak mungkin langsung kenal gitu kan. Satu orang, dua orang mungkin bisa, tapi kalau jumlahnya ratusan, ribuan, apalagi triliunan, nggak bisa ya. Tapi kalau Allah maha teliti, nggak mungkin ketukar. Itu yang kedua. Tadi yang pertama apa? Al-Alim. Yang kedua? Ya, ini yang ketiga. Ya, Asami. Sifat Allah yang ketiga di Asmaul Husna yaitu Asami. Artinya yang maha mendengar. Yang maha mendengar. Walaupun kita berkata di dalam hati, ya, sekecil apapun suara, Allah pasti tahu. Karena apa? Karena Allah maha mendengar. Itu ya. Walaupun ada semut kecil atau besar? Kecil bagi kita ya. Nah, semut kecil nih. Terus dia ngomong. Kira-kira Allah dengar nggak? Dengar. Kenapa? Karena Allah maha mendengar. Karena Allah maha mendengar ya. Asami, punya sifat Asami ini yang maha mendengar. Nah, itu maksudnya. Maksud dari Allah maha mendengar. Untuk selanjutnya yaitu Al-Basir, yang maha melihat. Artinya Allah maha melihat sesuatu yang tidak kita ketahui. Manusia mungkin punya batasan penglihatan, tapi Allah tidak punya batasan penglihatan. Ya. Di sini ada semut, kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Ini kelihatan nggak? Kelihatan. Kalau kutu semut kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Tapi Allah tahu kalau semutnya punya kutu. Kalau ya, Allah tahu walaupun ya semutnya udah kecil punya kutu, lebih kecil lagi ya. Tapi Allah pasti tahu, pasti Allah melihat. Ya, karena apa? Karena Allah punya sifat Al-Basir, yaitu artinya yang maha melihat. Jadi sekecil apapun sesuatu, Allah pasti bisa melihatnya. Sampai sini paham? Jadi ada berapa yang kita bahas hari ini? Saya kan bilang 3 tadi. Ada berapa? 4. Oke, 4. Yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Yang kedua tadi apa? Al-Khabir. Yang ketiga tadi? Asami. Yang keempat? Kalau Al-Khabir tadi artinya apa? Apa? Yang maha teliti. Kalau Asami? Asami apa? Mendengar. Kalau Al-Basir? Melihat. Yang pertama apa tadi? Artinya? Maha mengetahui. Ya, berarti
udah hafal semua ya. Cuman 4, masa nggak hafal? Yang belum hafal Asmaul Husna semuanya ada berapa tadi? 99 yang belum hafal boleh dihafalkan di rumah. Sama artinya lupa. Boleh. Kalau bisa sama artinya. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Asmaul Husna dihafal yang 99 itu. Kalau bisa hafal, Dapat hadiah. bukan cuma hadiah. Hadiahnya bukan sekedar apa ya? Bukan sekedar coki-coki. Nah, hadiahnya ada kata Nabi. Apa tuh? Kita punya Nabi, nama Nabi kita siapa? Nabi Muhammad. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi di dalam hadisnya menjelaskan bahwa nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang baik, Asmaul Husna itu berjumlah 99. Nah tadi. Nah, barang siapa yang menghafalnya, maka Allah akan memasukkan ke dalam surganya. Amin. Jadi mau nggak hafalin Asmaul Husna? Mau. Nah, ya kalau mau nanti kalau udah hafal ya, kalau udah hafal insya Allah bisa masuk surganya Allah. Amin. Amin Allah. Kalau belum hafal ya dihafalkan. Belum masuk. Itu juga kalau mau masuk surga. Ya, kalau mau masuk surga silahkan dihafalkan. Nah, di sini ada hikmah beriman kepada Allah. Ada yang mau bacain? Ada yang mau membacakan? Siapa? Siapa yang mau membacakan? Ati, boleh? Yang pertama, selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hati menjadi tenang, tidak gelisah. Yang ketiga, sepanjang masa hidupnya tidak akan merasa rugi. Amin. Itu hikmah beriman kepada Allah. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, kita pasti dapat yang 3 ini. Pertama, selalu mendapat pertolongan dari Allah. Apapun kesusahan kita pasti Allah tolong. Kalau beriman kepada Allah, kalau enggak bisa jadi ditolong. Tapi kalau kita beriman, itu lebih yakin bahwa kita pasti ditolong oleh Allah. Yang kedua, hati menjadi tenang, tidak gelisah. Kalau kita punya masalah, hati gelisah, nah nanti kalau kita beriman kepada Allah, kita yakin kepada Allah bahwa sesuatu masalah, sesuatu kesusahan pasti ada jalannya, ada jalan keluarnya, ya. Yang ketiga, sepanjang masa hidupnya tidak akan merasa rugi. Gimana orang merugi? Namanya udah beriman kepada Allah. Siapa yang rugi? Nggak ada, ya. Oke. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Paham semua? Benar. Berarti kalau kalian tidak bertanya, ya pasti. Tapi Bapak lupa nggak bawa hadiah. Gimana kalau hadiahnya ditransfer? Jadi istilahnya Gimana? Mau? Ada yang tahu nggak? Kalau transfer 5.000 bisa? Baik, di sini ada 3 pertanyaan. Yang bisa angkat tangan dulu, baru jawab ya. Jangan dulu langsung jawab, tapi angkat tangan dulu, nanti ditunjuk baru jawab. Ngerti? Siapa yang bisa sebutkan 4 Asmaul Husna tadi? Ini duluan, tadi duluan. Sebutkan. yang pertama Al-Alim. Sama artinya ya? Yang pertama Al-Alim artinya Maha mengetahui. Ya. Yang kedua Al-Khabir artinya yang Maha teliti. Ya. Yang ketiga As-Sami
artinya yang maha mendengar. Yang keempat al-basir artinya yang maha melihat. Ya, betul lah. Hadiahnya tepuk tangan ya. Enggak, nanti ya di belakang nanti. Oke, pertanyaan kedua. Sekretaris di sini ada? Ada nggak? Maksudnya? Kenapa nggak ada? KM, ya udah KM. KM nanti dituliskan ya yang menjawab tadi siapa aja. Baik Pak. Soalnya hadiahnya belum bawa jadi nanti aja di Bisa belakang. Oke, yang kedua. Pertanyaan kedua. Apa makna iman yang lengkapnya? Kalau secara bahasa tadi percaya, yang lengkapnya apa? Silakan. Diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dilakukan dengan perbuatan. Ya, betul. Tepuk tangan. Diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, tuh ditulis. Yang kedua, yang kedua siapa? Namanya? Rizka. Tulis ya. Saya tolong tulis. Yang ketiga, pertanyaan ketiga. Sebutkan satu aja hikmah beriman kepada Allah. Silakan. Mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, hati merasa tenang dan tidak gelisah. Ya, betul. Namanya siapa? Rani, tolong ditulis ya. Khusus lagi dapat Ustaz Reza. Tiga orang. Ya mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Semoga ada manfaatnya. Khususnya buat Bapak pribadi, umumnya kepada kita semua. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong baca doa dulu. Ya. Supaya selamat. Oke, sob silakan kalian dipimpin doa. Baik, berdoa di dalam hati mulai. Selesai. Memberi salam.